Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Anda masih menyimak Indonesia Menyapa Pagi bersama dengan saya Puspita Ayu pendengar, dan pagi hari ini kami akan ajak Anda, tadi kita sudah memantau ada informasi apa saja begitu ya, informasi terkini juga dari IKN sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nanti kami masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Tapi pagi ini kami juga akan ajak Anda untuk berdialog bersama dengan salah satu perempuan yang ini sangat mencintai mungkin budaya-budaya Indonesia, meskipun bukan orang Indonesia. Kami akan mengajak Anda untuk berdialog bersama dengan Wakil Duta Besar Rusia di Indonesia dalam Dialog Suara Perempuan. Suara Perempuan. Sudah bersama dengan kami Ibu Veronika Novoseltseva, Wakil Duta Besar Rusia di Indonesia. Selamat pagi, Bu Vero. Tadi yang memang saya selalu mendengarkan juga. Saya pengagum RRI dan terutama program ini yang untuk perempuan. Selamat pagi dan terima kasih banyak. Terima kasih sudah berbincang dengan kami pagi hari ini. Saya agak kaget tadi begitu disuruh berbincang dengan Ibu Vero ini karena saya langsung begini. Aduh, nanti bahasa Rusianya selamat pagi itu apa ya? Aduh, nanti saya berbincangnya dengan bahasa apa? Ternyata Bu Vero sangat lancar sekali berbahasa Indonesia. Memang sudah berapa lama bertugas di Indonesia, Ibu? Saya sudah 3 kali posting di Kedutaan Besar Rusia. Totalnya tapi bukan nonstop ya, totalnya 20 tahun lebih sebenarnya. Wow, makanya itu sangat fasih ya berbahasa Indonesia. Tapi apa sih Bu Vero yang menarik begitu? Kan sudah cukup lama ya dapat tugas di Indonesia. Apa yang bikin selalu mau atau bersedia pada saat kembali ditugaskan ke Indonesia? Saya memang adalah pengagum Indonesia, negara, bahasa Indonesia, rakyat Indonesia, budaya Indonesia yang sangat luhur. Sebenarnya sebagian besar kehidupan saya ada kaitannya dengan Indonesia. Dari masa kecil saya sering mendengar dari nenek saya yang adalah guru ilmu bumi. Nenek saya sering suka bicarakan mengenai Pulau Kalimantan waktu itu atau Pulau Borneo. Saya juga tidak tahu dari mana datangnya cinta pada Borneo kepada nenek saya, tapi dari kecil dia banyak memang menceritakan, membaca buku-buku tentang Kalimantan. Lalu saya masuk Universitas Hubungan Internasional Moskow. Fakultas Hubungan Internasional, jurusan Ketimuran, dan saya dapat bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Sebenarnya ada 3 bahasa yang saya pelajari di universitas, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Inggris. Dan dosen saya waktu itu adalah orang Indonesia, Ibu Ami. Suaminya orang Rusia, jadi beliau sayangnya sudah almarhum, tapi beliau waktu itu sudah lama tinggal di Rusia, dan saya peroleh banyak ilmu dari Ibu Ami. Saya ingat kesan saya pertama waktu baru beliau mulai bicara, karena saya sebelumnya tidak pernah mendengar bagaimana bunyinya lagu Indonesia. Jadi baru Ibu Ami itu pelajaran pertama mulai bicara dalam bahasa Indonesia, saya langsung jatuh cinta dengan bahasa. Memang lagunya, bahasanya seperti lagu, seperti musik, seperti irama yang sangat bagus. Dan Ibu Ami banyak menceritakan tentang Indonesia, tentang budaya Indonesia. Saya ingat beliau sering bilang orang Indonesia sangat ramah tamah dan suka tersenyum.
ini memang waktu saya pertama kali datang Indonesia, memang ini sangat sangat tepat bahwa orang Indonesia suka tersenyum. Ya. Jadi saya memang saya dapat ilmu dari banyak orang yang sangat luar biasa di Rusia, banyak profesor yang sudah punya pengetahuan yang mendalam mengenai Indonesia, mengenai budaya, politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Salah satu profesor saya juga adalah Bapak Gabriel Kisselbrenner. Beliau pada periode 60-an adalah penerjemah untuk Presiden Soekarno. Waktu beliau datang di Rusia, Presiden Soekarno suka datang ke Uni Soviet, dan beliau suka tampil di depan ribuan orang Soviet di Stadion Luzhniki yang sebenarnya adalah kembar Gelora Bung Karno di Jakarta. Dan profesor saya, Bapak Gabriel Kisselbrenner, adalah penerjemah. Dan saya ingat, kami waktu itu masih mahasiswa, beliau bilang, dia begitu tertarik, terpikat oleh gaya oratornya Presiden Soekarno, bahkan dia waktu menerjemahkan ikut semua gerakan badan dari Presiden Soekarno. Waktu Presiden Soekarno bilang merdeka, merdeka, jadi dia ikut tangan, gerakannya tangan seperti dari Presiden Soekarno. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua guru saya di Rusia yang memberikan ilmu dan banyak pengetahuan tentang Indonesia. Waktu saya pertama kali datang di negara ajaib ini tahun 1999 sebenarnya, jadi pas mulainya reformasi ya di sini. Saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa segala-galanya yang saya diajari di Rusia, di universitas saya memang sangat benar, sangat tepat, dan mutunya sangat tinggi. Saya sudah 20 tahun lebih di sini, di Indonesia. Posting pertama saya selama 10 tahun. Lalu saya kembali ke Moskow, bertugas di Kementerian Luar Negeri, di Departemen Asia yang menangani hubungan dengan Indonesia. Setelah itu kembali lagi ke Jakarta. Posting saya yang kedua berlangsung selama 8 tahun. Dan sekarang sudah hampir 2 tahun saya, ini posting ketiga, posisi Wakil Duta Besar Rusia. Sebenarnya sekarang menjabat sebagai kuasa usaha karena Duta Besar yang sebelumnya sudah kembali ke Rusia, sekarang kami menantikan Duta Besar yang baru. Ya. Nah, Bu Vero, mohon maaf ini saya mau dengar cerita dari Bu Vero nih. Bu Vero kan tahun 99 ya pertama kali ditugaskan ke Indonesia. Ini waktu pertama kali datang ke Indonesia, apakah memang benar-benar sudah langsung merasa nyaman begitu tinggal di Indonesia, atau masih harus ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan? Ada culture shock tidak? Misalkan perbedaan nih dengan budaya di Rusia, ternyata di Indonesia berbeda jauh begitu. Nah, itu apa saja sih Bu yang dirasakan? Lalu kemudian gimana cara beradaptasi dengan perbedaan-perbedaan itu? Saya tidak tahu bagaimana orang lain, tapi saya bicara jujur. Saya tidak ada cultural shock dan tidak ada kesulitan apapun waktu berkomunikasi dengan orang-orang dan masyarakat di sini. Sekali lagi mungkin karena saya sudah jadi sangat siap di periode waktu saya kuliah di universitas, dan saya sudah mendengar banyak cerita dan dapat banyak pengetahuan dari guru-guru saya.
Tapi kalau boleh saya mungkin saya masih ingat beberapa perasaan pribadi, bahkan perasaan fisik ya, waktu saya baru pertama kali menginjak bumi bumi Indonesia. Saya sangat ingat waktu saya baru keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, keluar ke jalan ya untuk cari mobil. Aku sampai saat ini merasa seperti aroma atau bahkan seperti rasa rokok kretek. Ini waktu itu saya datang itu masih bulan November, kalau tidak salah, dan agak periode musim hujan, udara agak lembab, dan ini rasa rokok kretek dia sampai saat ini ada asosiasi dengan hari pertama saya di Indonesia. Saya sendiri tidak merokok, tapi memang ini suatu aroma yang saya menciumkan. Aroma Indonesia saya menciumkan waktu baru-baru datang, dan aromanya sangat-sangat enak sebenarnya ya. Jadi ini kenangan saya yang pertama. Oke. Nah, tapi Bu Vera sudah pernah ke Kalimantan? Iya, saya sebenarnya saya sudah kemana-mana, ke semua pulau, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dari barat ke timur, Sumatera, bahkan ke Aceh, Padang, Riau. Kalau di daerah Papua saya paling jauh ke Pulau Biak. Ya, jadi ya Kalimantan, ya tentu saja Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Ya, saya beberapa kali datang ke sana. Lagi ada kaitannya dari Kalimantan, dari sejarah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Rusia membangun banyak infrastruktur di sana sampai saat ini. Jalan tol antara kota Samarinda dengan Balikpapan dibangun oleh Uni Soviet, dan hampir tidak perlu direnovasi sebenarnya. Mutunya sangat bagus. Jadi, Uni Soviet juga pada periode 60-an ada konsuler jenderal di kota Banjarmasin. Sekarang sudah lama tidak aktif. Jadi kami mempunyai sejarah hubungan dengan provinsi-provinsi Kalimantan yang cukup besar juga. Iya, tapi kalau melihat Borneo atau Kalimantan begitu dengan apa yang diceritakan oleh neneknya Bu Vero itu sama tidak? Iya, memang saya ingat banyak cerita dari nenek saya, jujur ya, mengenai rimba raya, mengenai kekayaan pulau itu yang banyak sumber daya mineral dan sebagainya, bahkan mengenai kostum nasional, baju Dayak. Saya ingat nenek saya menjelaskan, dan waktu saya berkomunikasi dengan masyarakat setempat, memang banyak kenangan muncul. Saya bahkan heran, jujur saya sangat heran, dari mana nenek saya bisa begitu pintar. Saya sudah bilang beliau adalah guru ilmu bumi ya waktu itu. Tapi ini masih periode sekitar jadi nenek saya lahir 1914. Jadi waktu itu masih komunikasinya dengan Indonesia tidak begitu banyak ya. Tapi dia sangat tertarik memang. Kalau saya bisa mungkin buka suatu rahasia, kalau boleh. Silakan. Yang menjadi rahasia umum artinya. Iya, keluarga saya, jadi saya nomor 1, dan ada 3 adik. Jadi kalau bicara bahasa Bali ya, saya wayang, jadi sampai ketut. Jadi adik saya perempuan ya, adik perempuan namanya Marina.
Kami satu bapak, satu ibu ya. Jadi kode DNA genetiknya persis sama. Dia pernah coba diajak temannya coba menganalisa darah dari segi analisa DNA. Jadi bisa lihat nenek moyang yang ribuan tahun yang lalu berasal dari daerah mana di dunia. Dan ibu tebak apa yang kita lihat, artinya keluarga kami punya DNA. 0,03% darah Indonesia. Jadi mungkin ribuan tahun yang lalu ada nenek moyangnya ya berasal ternyata dari Indonesia, begitu ya Bu Vero ya? Dari Indonesia. Ya sebenarnya nenek saya rambutnya hitam, dan matanya hitam juga. Mungkin karena genetiknya ini sesuatu yang tidak bisa diprediksi, jadi mungkin kadang-kadang bisa muncul gen ya yang dari generasi sebelumnya yang ribuan tahun yang lalu. Jadi ya saya lebih ikut bapak, mata saya biru ya dan rambut agak pirang. Tapi nenek saya, ibu dari ibu saya, matanya hitam dan rambutnya hitam-hitam sampai almarhum, sampai wafatnya, sampai meninggal tidak pernah dicat rambutnya, hitam sekali. Jangan-jangan Bu Vero dengan saya juga masih ada hubungan keluarga? Hubungan mungkin ya. Tapi begini Bu Vero, apa yang paling disukai begitu selain misalkan situasi di Indonesia begitu ya, lalu kemudian juga memang Bu Vero mencintai ya banyak sekali keunikan yang ada di sini. Apalagi sih Bu Vero yang juga membuat Ibu Vero itu betah begitu tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta? Apa misalnya sudah punya makanan favorit tersendiri atau mungkin sudah punya tempat-tempat favorit di sini yang itu seperti ya mungkin seperti membuat rasanya seperti di rumah begitu, feels like home lah begitu, makanya bikin betah juga pada saat harus ditugaskan di Indonesia. Itu apa Bu Vero? Ya, saya punya rahasia juga. Kalau makanan paling saya suka antara kuliner Indonesia sebenarnya sangat sederhana, tapi saya selalu makan itu bubur ayam. Oh, bubur ayam. Ya, bubur ayam ya saya cari di mana-mana. Ini favorit saya. Pasti ada juga yang lain lagi seperti sate, gado-gado, lumpia dan lain-lainnya. Saya suka kalau makanan Indonesia saya suka makan dan kalau pedas juga bisa makan. Tapi favorit kalau bicara favorit jujur ya itu bubur ayam saya sangat suka makan. Kalau bicara tempat favorit, ya Jakarta enak untuk kehidupan saya suka tinggal di sini. Kalau bicara tempat favorit di Indonesia, saya mungkin tidak mengherankan orang-orang di sini itu banyak tentu saja. Saya suka terutama daerah Sanur. Ini favorit saya. Oke. Bu Vero kalau favorit. Ada beberapa yang favorit saya suka, tapi kalau paling favorit dua ini. Jadi bubur ayam dan daerah atau kota Sanur di Pulau Bali. Oke. Tapi kalau makan bubur ayam diaduk atau enggak? Saya bisa cara mana saja. Bisa masuk yang tim yang diaduk dan bisa enggak ya? Iya, bisa dua-duanya. Karena juga sebenarnya tergantung tempat. Saya tidak masak di rumah, saya beli atau order. Jadi saya ya tergantung tempatnya dan cara dimasak ya. Oke, baik. Nah, Bu Vero,
ini lagi yang kalau bicara soal apa ya, Indonesia di mata mungkin, warga Rusia sendiri begitu di sana, itu apa sih yang dipikirkan oleh mereka? Jadi pada saat misalkan, kita bicara soal Indonesia, nah apa yang terpikirkan oleh mereka atau apa yang biasa dibicarakan oleh mereka soal Indonesia? Indonesia menjadi semakin populer di Rusia, semakin dikenal, semakin dicintai, semakin didatangi oleh orang Rusia, oleh para turis Rusia, dan memang saya sebagai perwakilan dari Kedutaan Besar Rusia di Jakarta sangat-sangat senang untuk melihat tendensi ini dan untuk melihat dinamika ini. Jumlah turis Rusia sekarang sudah bahkan melebihi periode sebelum COVID, sebelum pandemi COVID, mencapai 160.000 orang. Kalau tidak salah sebelum COVID sekitar 140.000. Jadi orang Rusia datang, tentu saja kebanyakan ke Pulau Bali. Ada juga yang pergi ke tempat-tempat wisata yang lain di sini, ke Jogja, ke Surabaya, ke Kalimantan, ke Pulau Sumatera, Danau Toba. Ya, banyak yang favorit dan biasanya yang saya lihat mungkin karena sifat atau watak nasional Rusia Indonesia sebenarnya sangat dekat. Meskipun kami lokasinya agak jauh, tapi dari segi jiwa, dari segi dunia internal manusia kami sangat-sangat dekat. Rusia juga sangat ramah tamah, sangat suka berkomunikasi, menerima tamu dengan pertama-tama harus memberikan sajian, menyajikan makanan ya supaya tamu tidak lapar, makan banyak bersama, suka nyanyi lagu, ngobrol dan sebagainya. Saya tidak lihat kalau ada masalah apapun dalam komunikasi antara Rusia dan Indonesia di sini. Lagi pula yang saya juga sangat-sangat terkesan karena kebanyakan orang Rusia datang di Bali. Saya lihat orang Bali kebanyakan memang bisa bicara bahasa Rusia dan cara mereka pronounce, cara mereka bicara sangat-sangat pas dan hampir tidak ada aksen. Jadi kalau berkomunikasi dengan orang Rusia, kami sangat saling mengerti apa yang dikatakan. Yang saya lihat ada suatu kekhususan sebenarnya bahasa Indonesia dan bahasa Rusia dari segi pronunciation, dari segi bunyinya ya, kira-kira punya bunyi yang sama. Umpamanya Indonesia punya bunyi R ya, bukan R seperti ya. Umpamanya orang Barat akan bilang seperti C dan R. Kami di Rusia kami punya R, bukan R tapi R dan T. Jadi kami bicara seperti. Menurut saya, dan oleh karena itu untuk orang Indonesia juga lebih gampang kalau belajar bahasa Rusia. Iya, artinya semua bunyinya sangat-sangat tepat, sangat-sangat persis memang. Tentu saja kata yang paling dikenal di sini dari bahasa Rusia mungkin saya juga bisa mengajar kepada para pendengar dan pemirsa. Tentu saja paling populer itu dalam bahasa terima kasih dalam bahasa Rusia spasiba. Spasiba. Spasiba gampang. Terima kasih. Ya, saya kalau kemana-mana bahkan orang-orang yang belum bisa bicara bahasa Rusia semua saya sering di sini mendengar dari teman-teman spasiba dan saya senang mendengar. Satu hal lagi sebenarnya nama saya Veronica ya, sesuai dengan paspor Veronica.
Ibu tadi bertanya bagaimana kesan saya pertama. Waktu saya baru pertama kali datang di Indonesia, memang saya sangat heran bahwa begitu banyak perempuan namanya Veronica. Veronica. Lagi waktu itu Telkomsel mungkin Ibu Iya, ingat. iya, Nah sekarang iya. tidak ada. Saya telepon di sana, oh Telkomsel Veronica. Saya senang mendengar. Tapi ada sesuatu hal yang lagi. Saya kalau di keluarga, di rumah, secara akrab dipanggil Vera. Di Moskow, di Rusia, Vera. Semua adik saya panggil saya Vera. Tidak pernah dipanggil Veronica. Dan kalau waktu saya di sini disebut dipanggil Ibu Vera, aduh saya seperti di rumah. Jadi rasanya sangat enak. Jadi memang ini ada kaitannya sedikit dengan perasaan saya pribadi, tapi memang hal-hal ini sangat menyenangkan untuk saya. Bu Vero, kalau saya bilang Bu Vero, kita jeda dulu sejenak. Itu bahasanya apa ya? Jangan kemana-mana begitu. Jangan kemana-mana deh. Jangan kemana-mana itu kalau bahasa Rusianya apa Bu Vero? Остаемся в эфире. Aduh susah ya. Остаемся в эфире. Ya ini mungkin susah. Iya, oke. Nah, karena Bu Vero sudah bilang, saya nggak perlu bilang lagi. Tapi jangan kemana-mana ya Bu Vero ya. Остаемся в эфире. Хорошо, да. Nanti kita akan kembali berbincang Bu Vero. Satu lagi. Хорошо itu oke, baiklah. Хорошо. Oke, baik. Nanti saya mau belajar lebih banyak sama Bu Vero, tapi kita jeda dulu sejenak, boleh ya Bu Vero ya. Nanti kita kembali lagi. Jangan diputuskan dulu sambungan komunikasi dengan kami. Tetap di sini ya. Jangan kemana-mana pendengar, kami masih akan kembali lagi lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Veronica Novoseltseva, Wakil Duta Besar Rusia di Indonesia, dalam dialog suara perempuan. Tapi kita jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Pancasila merupakan kekuatan nasional kita yang paling utama dalam menjaga kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Meninggalkan Pancasila sama halnya mencabut jati diri bangsa dari akar terdalamnya dan mengkhianati amanat para pendiri bangsa. Mengganti Pancasila akan berdampak pada hilangnya karakter sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan bergotong royong. Tugas membangun bangsa dan negara kita ke depan menghadapi tantangan dan kendala yang tidak ringan. Kita sebagai bangsa dan negara semakin dituntut untuk dapat memiliki kemampuan dan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya agar dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berpribadian berlandaskan Pancasila. Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, maka tidak mustahil ideologi dan budaya transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. Tidak akan ada lagi jati diri keindonesiaan, jati diri kita yang bisa dibanggakan. Tentu saja kita tidak anti budaya asing. Kita tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh budaya asing. Akan tetapi, dengan kepribadian jiwa bangsa yang kuat, maka budaya asing dapat disaring dan dilarutkan dalam kebudayaan nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua, seluruh pemangku kepentingan, seluruh anak bangsa, untuk membangun kekuatan nasional kita yang dimulai dari kesadaran, kemauan, dan komitmen untuk ikut ambil bagian dalam kerja bersama, gotong royong, memajukan Indonesia di segala bidang. Komitmen dan kebersamaan yang bersumber dari cinta pada tanah air dan cinta pada bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dan berbineka tunggal ika. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Puan Maharani, ketika menyampaikan pidatonya pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 untuk Oase Indonesia.
Wawancara Sudut Dengar Parlemen. Informasi seputar aktivitas anggota parlemen, legislasi, dinamika pengawasan, dan perubahan anggaran. Ya tentu karena ini baru ya, dan posisi DPR itu penting sekali dalam konteks pembangunan bangsa ke depan ya. Omnibus Law ini merupakan canangan presiden ya. Hal seperti ini mungkin kita harus prioritaskan dulu karena ketika dia sudah dicanangkan oleh presiden sebagai kepala negara, ini dinilai seperti satu undang-undang atau rancangan undang-undang yang nantinya akan memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Kami hadirkan setiap hari Kamis pukul 14.15 sampai dengan 14.45 menit waktu Indonesia Barat. Indonesia akan ekspor padi beras ke Cina 2 juta ton. Betul kan? Permintaan Cina 2 juta ton. Tadi Anda bilang permintaannya 2,5, sekarang 2 juta. Gimana Anda ini ngomong? Wawancara Sudut Dengar Parlemen kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hanya di Pro 3. Dinamika olahraga. And then he produces that miracle shot. We know the backhand is class. It is the final lap of the race. It's all on the line. Is it Bagnaia or is it Marc Marquez? Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kendati pertandingannya sudah berlangsung sejak 2 Oktober 2000. Olahraga panjat tebing itu tidak kalah dengan olahraga yang lain. Keberhasilan tim nasional Indonesia usia di bawah 17 menaklukkan Guam pada kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 masih menjadi pembicaraan. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ya, pendengar, kalau kita bicara soal Rusia, ini biasanya ada salah satu benda ya yang hampir selalu menjadi oleh-oleh atau dicari kalau kita ke Rusia. Ini karena waktu pengalaman saya dulu pergi ke sana, ini banyak barang atau banyak orang yang menitipkan barang ini, matryoshka. Jadi matryoshka itu patung berbentuk perempuan Rusia, begitu biasanya mengenakan pakaian khas Rusia, lalu kemudian dia mempunyai banyak ukuran gitu. Nah, biasanya ada yang mulai dari paling besar sampai lalu kemudian lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah, itu bicara soal barang atau oleh-oleh yang biasanya dibawa dari Rusia ke Indonesia. Tapi apa sih yang biasanya dibawa pulang Ibu Vero dari Indonesia kalau dia kembali pulang ke Rusia? Kita akan lanjutkan obrolan di pagi ini bersama dengan Wakil Duta Besar Rusia di Indonesia, Ibu Veronika Novoseltseva. Ibu Vero masih bersama dengan saya? Pastilah. Ya, saya masih di sini. Oke, Bu Vero, saya ingat dulu saya pernah ke Vladivostok ya. Itu kan salah satu kota pusat pendidikan dan kebudayaan juga ya kalau di Rusia ya. Sekali. Oh, artinya Ibu hebat sekali. Bahkan bukan setiap diplomat di kedutaan Rusia di Jakarta pernah ke Vladivostok. Ini saya sendiri ke sana dan ke Pulau Ruski juga ya. Memang di sana ada suatu universitas yang salah satu yang paling besar di Rusia. Sebenarnya waktu Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, beliau juga pernah menghadiri acara di sana dan pernah mengunjungi universitas tersebut. Oh, saya angkat topi Ibu. Kalau Ibu ke Vladivostok, artinya sudah tahu banyak sekali tentang Rusia juga. Belum, saya cuma kenal matryoshka itu aja tuh. Saya menjelaskan, sepertinya kalau kita bicara kesamaan budaya Rusia Indonesia, matryoshka simbol kekeluargaan sebenarnya. Oke. Jadi ada seperti ibu atau saya nggak tahu atau bapak, siapa yang pertama, ibu atau bapak. Jadi paling yang nomor satu ibu, bapak dan anak-anak banyak. Jadi itu simbol kekeluargaan dan kesatuan keluarga. Ini memang suatu souvenir yang paling dicari dari Rusia. Jenisnya macam-macam, bisa yang di dalam bisa baru mungkin
boneka, ada yang bisa sampai 60 sampai 100 boneka. Dan memang saya sendiri saya punya cukup banyak matrioshka di rumah saya. Saya suka memandang melihat souvenir ini. Kalau souvenir dari Indonesia sebenarnya yang saya lihat yang paling populer itu ukiran kayu dan barang-barang batik. Batik sekarang sangat terkenal di Rusia dan dicari orang-orang di sana. Jadi kalau saya sendiri, saya biasanya bawa ke Rusia selendang batik. Dan saya punya banyak sekali selendang ini. Yang favorit saya juga di sini. Bisa dari sutera atau dari bahan-bahan biasa, macam-macam dan motifnya macam-macam juga. Dan saya sendiri juga penggemar batik. Saya punya cukup banyak baju dan dress dari batik. Sering menggunakan. Kalau ke Rusia juga banyak yang saya bawa kopi. Keluarga saya semua minta kopi Indonesia. Meskipun di Rusia ada kopi juga ya? Banyak kopi-kopi. Banyak yang dijual dari negara mana saja di dunia. Teman-teman saya, keluarga saya semuanya yang pernah mencicipi satu kali pun mencicipi kopi Indonesia selalu minta. Jadi saya kalau pergi saya bawa banyak sekali kalau permintaannya banyak juga. Satu lagi rahasia pribadi saya sebelum datang di Indonesia tidak minum kopi sama sekali, tidak suka. Berarti baru di Indonesia ketemu kopi Indonesia? Yang saya mencicipi karena saya dari Rusia, dari orang di sana saya mendengar ada kopi luwak. Jadi kopi pertama yang saya cicipi dalam kehidupan saya adalah kopi luwak Indonesia. Dan setelah itu ya kehidupan saya berubah. Setelah itu minum kopi ya? Bercanda. Oke, nah Bu Vero sekarang harus minum 2-3 kali dalam sehari. Wow, luar biasa, Bu Vero. Tapi enak sekali. Ini saya mau tanya juga. Bukan luwak. Paling saya suka kopi Toraja sebenarnya. Oh, kopi Toraja itu yang kopi favorit ya? Bu Vero ya? Kopi favorit saya. Okay. Nah, Bu Vero, ini juga yang menarik karena kita kan sekarang dialog suara perempuan. Tadi saya juga jadi ingin menanyakan begitu. Kalau Bu Vero sendiri melihat bagaimana kemudian peran perempuan di Indonesia sih sejauh ini, mungkin membandingkan dengan kondisi di Rusia gitu. Kami kan terus kalau bulan April nih biasanya Bu Vero tanggal 21 April kami peringati juga sebagai Hari Kartini, ya kan? Nah mengingat juga bagaimana kemudian perjuangan Kartini untuk membuat perempuan-perempuan Indonesia itu didorong untuk bisa lebih maju. Tapi kalau Bu Vero lihat bagaimana sih peran perempuan Indonesia sekarang begitu? Mungkin juga membandingkan dengan bagaimana kemudian peran perempuan di Rusia sendiri. Saya bicara jujur, yang saya lihat perempuan Indonesia luar biasa, hebat, kuat, strateginya dan visi misi sangat-sangat luar biasa. Dalam sejarah Indonesia peranan perempuan secara tradisional ya memang mulai dari Ibu Kartini. Banyak pahlawan nasional, banyak perempuan yang memberikan sumbangsih yang luar biasa pada pengembangan sejarah dan pada kehidupan masyarakat sosial budaya di negara ini. Pintar, cantik, sopan, berbudaya tinggi. Jadi perempuan Indonesia menurut saya tidak ada kekurangan apapun. Saya suka sekali berkomunikasi dengan teman-teman perempuan di sini dan saya memang sangat mengagumi perempuan-perempuan di pemerintah Indonesia. Ibu Retno Marsudi luar biasa tentu saja. Perempuan yang membawakan
kebijakan luar negeri Republik Indonesia, memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional Republik Indonesia di PBB dan berjuang demi negara Palestina dan sebagainya. Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia, beliau saya mempunyai kesempatan dan merupakan kehormatan besar untuk saya untuk menerjemahkan pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Putin waktu Ibu berkunjung ke Rusia tahun 2003. Ibu Puan Maharani sebagai pemimpin di parlemen Indonesia. Ibu Sri Mulyani Indrawati. Jadi contohnya banyak. Bahkan Kedutaan Besar Rusia, Ibu pasti tahu alamatnya di Jalan Rasuna Said. Rasuna Said, perempuan yang hebat. Di mana-mana peranan perempuan Indonesia sangat-sangat besar. Ini hanya bisa dipuji sekali dan didukung, dan memang politiknya dan kebijakan yang dibawakan oleh perempuan-perempuan Indonesia sangat dibutuhkan, sangat sesuai dengan keperluan waktu, mendatangkan kebaikan pada kehidupan kita. Sebenarnya sekarang Ibu Duta Besar yang sebelumnya sudah kembali, tapi selama beberapa tahun terakhir Kedutaan Rusia di kami ada, bisa dikatakan ada matriarkat, karena nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan. Ibu Duta Besar dan saya sebagai wakil Duta Besar juga perempuan. Saya nggak tahu bagaimana perasaan para diplomat yang kebanyakan laki-laki. Tapi sepertinya mereka senang. Senang. Ya, tapi sekarang matriarkat di kedutaan kami sudah habis karena Duta Besar. Jadi kami seperti Padang, seperti di Padang, tradisi Padang sebelum. Perempuan-perempuan ya? Perempuan ya. Seperti nakhoda ya. Tapi yang Duta Besar sebelumnya, berikutnya sudah laki-laki. Nomor 1 tetaplah laki-laki, nomor 2 perempuan. Di Rusia peranan perempuan juga sekarang juga sangat tinggi. Kepala Senat Rusia Ibu Matvienko yang juga pernah berkunjung ke Indonesia, perempuan. Ada Kepala Bank Sentral juga perempuan, Ibu Elvira Nabiulina. Ada beberapa menteri dan Perdana Menteri juga perempuan. Jadi sebenarnya yang saya lihat dalam hal ini sikap pada perempuan dan peranan perempuan di Rusia dan Indonesia memang sangat mirip. Di Rusia juga banyak anggota parlemen juga perempuannya juga banyak ya. Dan semakin banyak perempuan Rusia masuk ke bidang diplomasi. Meskipun saya sendiri, kalau jujur, saya berkeyakinan bahwa kalau diplomasinya sebenarnya tugasnya mungkin lebih ke laki-laki. Banyak yang mungkin tidak setuju dengan saya, tapi ya saya tetaplah percaya pada laki-laki juga. Begitu ya, begitu. Baik, Bu Vero masih pingin ngobrol lebih lama lagi, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan, Bu Vero. Kami nantikan Bu Vero bisa berkunjung kapan-kapan ke Pro 3 RRI. Kami terima dengan senang hati di sini. Saya dengan sangat senang hati karena saya memang bisa membagi-bagi cerita yang lain dan bicara mengenai kesamaan budaya. Kalau mungkin ada 1 menit lagi, tidak? Silakan. Apa yang mau disampaikan? Ini saya ingin sampaikan, mungkin banyak orang di sini sudah tahu bahwa saya juga heran waktu baru tahu tentang hal ini. Ada beberapa lagu di Rusia yang persis sama seperti lagu-lagu di Indonesia. Apa itu? Mungkin Bu Vero bisa nyanyikan juga, lagu Sunda ada persis isinya dan melodinya seperti lagu Rusia.
Panahi dan pipi koneng, ireng mancung, putri Bandung, putri Saha, di mana bumina, обдересов кандина. Sekarang bahasa Rusia. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Ini lagu bahasa Sunda dan lagu bahasa Rusia. Persis melodinya, persis isinya. Ini merupakan sebagai salah satu bukti kedekatan bangsa kita, budaya kita, dan persepsi kita. Oke, Ibu Vera, terima kasih, senang sekali sudah berbincang pagi ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Selamat berakhir pekan. Selamat pagi. Terima kasih, spasiba. Spasiba banyak, spasiba banyak. Sukses selalu. Terima kasih. Demikian tadi pendengar, Veronika Novoseltseva, Wakil Duta Besar Rusia di Indonesia. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi di Indonesia Menyapa dengan dinamika olahraga. Suara Perempuan. Indonesia Menyapa Pagi.